Pertandingan melawan Jepang tentunya menjadi pelajaran yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Karena dalam 2 pertemuan, gawang dari tim Garuda kemasukan 10 gol. Jumlah itu adalah setengah dari jumlah kemasukan gol Indonesia di babak ketiga. Karena jika ditotal, gawang Indonesia kemasukan 20 gol dari 10 pertandingan yang mereka mainkan. Tentu, sebuah statistik yang kurang bagus. Maka dari itu, PSSI harus segera bertindak cepat untuk melakukan evaluasi. Salah satu langkah yang bisa mereka lakukan adalah dengan kembali mendatangkan pemain baru. Saat ini, sudah ada beberapa pemain yang dirumorkan bakal gabung. Mereka adalah Pascal Struijk dan Miliano Jonathan. Jika keduanya bergabung, maka mereka sudah bisa bermain saat Indonesia berjuang di babak keempat pada bulan Oktober nanti. Sayangnya, untuk mendatangkan 2 pemain itu tentunya tidak akan mudah, karena sinar timnas Belanda masih membayang-bayangi mereka. Ya, timnas Indonesia memang berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun meski lolos, masih ada PR yang harus diselesaikan. Karena jika tidak, bisa saja hal itu menggagalkan misi timnas untuk lolos ke Piala Dunia. PR yang saat ini masih ada di timnas Indonesia adalah inkonsistensi permainan. Intinya, saat Indonesia melawan tim yang setara, mereka mampu melakukan perlawanan dan biasanya berhasil meraih kemenangan. Misalnya, yang terjadi saat Indonesia melawan Bahrain dan Cina. 2 tim itu berhasil digulung timnas Indonesia di Stadion GBK beberapa waktu yang lalu. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandakan gelap malam yang panjang, kibarkan semangat, tak ada lagi hilang, bangkit dan hancurkan semua. Tapi, performa dari timnas Indonesia langsung berubah drastis saat mereka melawan tim yang levelnya sudah dunia. Contohnya adalah Australia dan Jepang. Saat melawan 2 tim itu, Indonesia sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Ketika melawan Australia, khususnya di pertemuan terakhir, Indonesia harus menyerah dengan skor 5-1. Sementara saat melawan Jepang, Indonesia kembali menelan kekalahan dengan skor yang sangat telak, yakni 6-0. Tentu, sebuah hasil yang membuat kita sadar jika Indonesia masih belum pantas untuk lolos ke Piala Dunia. Maka dari itu, untuk memantaskan diri, tim Garuda harus melakukan gebrakan. Langit terbakar, merah api di dasar, sayap terkepak, hancurkan dinding. Gebrakan atau perubahan memang harus dilakukan oleh Indonesia. Alasannya adalah karena sebentar lagi mereka akan bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Untuk lawannya, meski tidak sekuat Australia dan Jepang, tapi lawan yang dihadapi timnas tetaplah lawan yang tidak bisa diremehkan. Bahkan timnas Indonesia harus hati-hati, karena tim yang dilawan adalah tim yang berasal dari Timur Tengah. Tim yang biasanya selalu melakukan drama demi meraih kemenangan. Masalah timnas Indonesia yang harus segera dibenahi. Jika kita melakukan pengamatan dengan jeli, ada beberapa kelemahan yang sampai saat ini masih dimiliki oleh timnas Indonesia. Kelemahan itu ada pada sektor belakang dan lini depan. Untuk sektor belakang, kelemahan itu benar-benar ditunjukkan oleh timnas Jepang. Bagaimana tidak? Karena di laga kemarin, para pemain Jepang bisa dengan mudah membongkar pertahanan dari timnas Indonesia. Hingga puncaknya, Jepang mampu mencetak gol ke gawang Indonesia sebanyak 6 kali. Selain lini belakang, lini depan juga demikian.
Tampaknya kita tidak bisa selalu mengandalkan Ole Romeni karena pemain yang satu ini harus mendapatkan tandem yang sangat pantas untuk membongkar pertahanan lawan. Selama ini Ole biasanya ditemani oleh Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun. Kadang strategi itu berhasil dan membuat Indonesia meraih kemenangan. Namun ketika melawan tim yang lebih kuat, Ole seperti bekerja sendiri karena sistem permainan timnas sulit berjalan. Bangkit dan hancurkan semua penghalang. Tambahan pemain bisa menjadi solusi. Salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah tadi adalah dengan menambah pemain. Saat ini ada beberapa pemain keturunan yang masih bisa dibujuk untuk membela timnas Indonesia. Di antaranya adalah Pascal Struijk dan Emiliano Jonathan. Untuk Pascal sendiri, dirinya bisa menambah kekuatan di lini belakang, sementara Emiliano bisa menjadi opsi di lini depan dari timnas Indonesia. Soal pengalaman jangan ditanya, bahkan Pascal adalah pemain yang wirawiri bermain di Premier League. Jadi jika Indonesia mendapatkan pemain seperti itu, maka keuntungan besar bakal didapatkan oleh tim Garuda. Sayangnya, untuk mendapatkan mereka tak akan mudah. Alasannya adalah karena keduanya tampaknya masih berjuang untuk menembus skuad Belanda. Belum lagi dengan pengaruh Ronald Koeman yang sangat kuat. Bisa saja Koeman memberikan peringatan kepada Pascal dan Emiliano jika karirnya bisa terganggu jika seandainya memilih Indonesia. Mantan pelatih Everton itu pastinya akan mencontohkan Tijani Reinders, keturunan Indonesia yang tetap membela Belanda. Kini, karir Reinders semakin cemerlang karena dirinya baru saja bergabung ke Manchester City. Retak di bawah tubuh, cakar tajam menusuk dalam. Pascal dan Emiliano akan sangat dihargai di Indonesia. Bagi timnas Indonesia, jangan berkecil hati dulu, karena masih ada peluang untuk membujuk Pascal dan Emiliano agar mau membela timnas. Peluang itu muncul karena di timnas Belanda persaingannya sangat ketat. Persaingan yang membuat Pascal dan Emiliano sama sekali belum dilirik oleh Ronald Koeman. Bahkan persaingan itu juga membuat Jan Madsen, keturunan Indonesia yang lain, saat ini harus gigit jari. Itu terjadi karena Madsen tidak mendapatkan panggilan ke timnas Belanda di bulan Juni ini. Padahal pada Maret yang lalu, Madsen mendapatkan kesempatan untuk menjalani debutnya. Salah satu alasan yang membuat kedua pemain tadi akhirnya memilih Indonesia adalah soal sikap fans timnas yang selalu menghargai serta memberikan dukungan. Momen ini sudah sering dirasakan oleh Pascal Struijk karena setiap dirinya memposting sesuatu di Instagram, pasti postingan itu langsung diserbu oleh fans Indonesia. Momen itulah yang bisa membuat Pascal merasa tersanjung sekaligus dihargai sebagai pemain. Sementara itu, dalam sebuah curhatnya, Pascal Struijk pernah mengaku jika dirinya mengalami kebimbangan soal karir internasionalnya. Hal yang sangat wajar, karena ada 3 negara yang bisa dibela oleh pemain Leeds tersebut. Negara itu adalah Belanda, Belgia, dan Indonesia. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, Pascal mengaku jika saat ini Belanda adalah prioritas utamanya jika ingin membela tim nasional. Saya sebenarnya tidak tahu persis apa yang saya mau saat itu. Saya mempertimbangkan semuanya, tapi saya menginginkan Belanda sebagai pilihan pertama. Orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya memiliki darah Indonesia. Saya bingung mereka tahu dari mana. Saya harus akui, terkadang saya merasa orang Indonesia, tapi terkadang tidak. Namun di luar keluarga saya tidak punya hubungan dengan orang lain di Indonesia, kata Pascal Struijk pada salah satu media Belanda. Terkepak hancurkan dinding kelam, bangun dari abu, debu penuh dendam.
Mari nantikan saja bagaimana nasib kedua pemain tersebut. Intinya, jika tidak mendapatkan kesempatan membela Belanda, mereka pastinya bakal memilih timnas Indonesia. Apalagi di sini, keduanya akan sangat dihargai sebagai pemain. Sesuatu yang sudah dirasakan oleh beberapa pemain timnas, seperti Mads Hilgers, Kevin Dix, Jay Itzes, hingga Kelvin Verdonk. dan hancurkan semua penghalang. Tanah bergetar, retak di bawah tubuh. Jadi itulah cerita mengenai Pascal Struijk dan Emiliano Jonathan, dua pemain keturunan yang dirumorkan bakal segera bergabung bersama timnas Indonesia. Garuda terbang tinggi di angkasa. Bangkitlah Garuda.